Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita akan bahas satu hadis yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pernah dikisahkan dalam satu riwayat, wa an Abdul Hamid Al-Himmani, dari Abdul Hamid Al-Himmani, qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, an rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Kemudian apa yang ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang laki-laki yang berperang, berjuang membela agama Allah. Kemudian ada orang lain yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini coba kita lihat perbandingannya antara orang yang berperang dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang berperang dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Ini perbandingannya sangat jauh ya. Persiapan berperang itu tidak mudah. Dia akan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, apa yang dia punya, berangkat dari rumahnya ke medan perang, berjihad. Bisa jadi dia tidak kembali. Kalau dia kalah, bisa jadi dia akan kembali, akan tapi butuh proses yang panjang untuk perang, mempersiapkan alat-alat senjata dan lain sebagainya. Nah, ini untuk berperang. Kalau orang yang membaca Al-Quran, dia tidak butuh apa-apa. Ambil mushaf, baca Quran. Atau bagi yang hafal Quran, tinggal baca Quran, murajaah hafalannya. Jangankan berperang ya, disuruh pergi ke satu tempat saja yang berapa meter dari rumah kita, atau pergi ke masjid yang berapa kilo dari rumah kita, mungkin kita malas. Tapi ini perbandingannya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, maka di sini dikatakan yaghzul Qur'ana, yaqra'ul Qur'ana li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tadi kan ceritanya dia bertanya tentang seorang laki-laki, mana yang lebih afdal, berjihad atau membaca Al-Quran? Mana yang lebih dicintai, berjihad atau membaca Al-Quran? Kemudian faqala, yang berkata ini siapa? Sahabat Nabi. Kemudian yaqra'ul Qur'an li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang membaca Al-Qur'an lebih afdal. Orang yang membaca Al-Qur'an lebih afdal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Makanya ini menunjukkan bahwa nilai orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya mendapatkan pahala yang tinggi di hadapan Allah Taala. Nah, ini kan
di sisi Allah. Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran begitu besar di hadapan Allah. Akan tapi di sebagian manusia seakan-akan ini hanya amalan yang biasa-biasa saja, hanya sebagai untuk melakukan, menunaikan tanggung jawab begitu saja. Sama seperti sholat. Sebagian orang menganggap sholat hanya menunaikan kewajiban begitu saja, tidak. Padahal kalau seandainya dia tahu bagaimana dampaknya, bagaimana besarnya pahala yang Allah sediakan, maka dia akan menganggap amalan itu besar, berharga. Kesimpulannya apa? Nah, kita harapkan di markas kita di Al-Afaq Antuna yang setiap saat membaca Al-Quran menganggap waktu-waktu yang Antuna lakukan itu adalah amalan yang besar. Kalau kita memuliakan suatu amalan, menganggap ini adalah perkara yang besar, maka kita akan semangat. Kita akan bersungguh-sungguh mempersiapkannya. Di antaranya adalah berwudu. Sebagian orang malas berwudu ya untuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian manusia tidak. Bahwa ini adalah pahalanya besar. Ketika kita mempersiapkannya, maka kita akan mendapatkan hasil yang besar pula. Nah, makanya dalam kitab ini barangkali ya sangat bagus bagi kita untuk memperbaiki semangat kita dalam membaca Al-Quran. Boleh jadi target yang belum tercapai atau yang masih kurang paham, yang belum paham dengan tata cara membaca Al-Quran, bukan berarti karena tidak memiliki ilmu, tidak. Mungkin kita belum menganggap ini adalah perkara yang besar, tapi menganggap biasa-biasa saja. Ngaji ya begitu-begitu aja, halaqah gitu ya, menganggap remeh. Tidak demikian. Kita harus menganggap bahwa ini adalah amalan yang besar, pahalanya besar dibandingkan dengan jihad, belum lagi dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Nah, jadi kita berharap ya khusus dalam mempelajari Al-Quran ini, bahwasanya ini adalah pahala ganjaran yang Allah berikan dan hasilnya pun besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan pada siang hari ini, karena masih banyak kegiatannya. Kita masih ada rapat di pusat. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.